Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan sore hari ini, di video saya kali ini saya akan bagikan kepada kita teman-temannya bagaimana seruan dari seorang pendeta yang dulunya adalah seorang guru agama Islam, ya, yaitu pendeta Yosua Muhammad Yasin, ya, yang dimana ketika beliau melihat begitu sering terjadi yang namanya pelarangan ibadah umat-umat Kristen yang ada di Indonesia ini, akhirnya beliau ini merasa kecewa dengan apa yang terjadi ini, sehingga beliau menyuarakan, ya, meminta keadilan, ya, agar sehingga semua warga negara yang ada di Indonesia ini, ya, betul-betul mempunyai hak yang sama di Indonesia ini, terkhusus, ya, soal peribadatan, ya, karena kita masih ingat bahwa Pak Jokowi sudah berkali-kali berpidato, ya, menyampaikan bahwa konstitusi menjamin tentang peribadatan, tapi semuanya sepertinya hanya pidato saja. Artinya sepertinya tidak ada tindakan yang tegas dari Bapak Presiden kita. Teman-teman, ayo mari kita lihat saja apa yang disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Yosua Muhammad Yasin lewat video yang satu ini, dan saya akan tampilkan di sini kepada kita teman-teman. Ini dia, ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, kalau kita lihat saudara, ya, saat ini, ya, di tempat-tempat lain banyak sekali, ya, istilahnya penutupan ibadah. Betul, betul. Dan juga larangan-larangan ibadah, ya. Ya. Saudara, sebenarnya negara Indonesia ini sudah merdeka. Yes. Seharusnya tidak ada lagi larangan mereka untuk beribadah bagi orang Kristen. Oke. Tidak ada lagi penutupan gereja bagi orang Kristen. Ya. Kenapa? Karena 78 tahun Indonesia merdeka dan tidak lagi dijajah. Betul sekali. Dan marilah kita sebagai warga Indonesia, walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda kulit, marilah kita saling menjaga toleransi antar umat beragama. Yes. Yang tidak pantas, ya, bagi kaum yang melarang orang untuk beribadah. Ada seorang ibu berkata waktu saya lihat di penutupan gereja, ya, ini negara kami ini orang-orang Islam semua penduduk di tempat ini. Saudara, Islam itu sebenarnya mengajarkan rahmatan lil alamin. Islam itu cinta damai. Islam tidak pernah ada mengajarkan kekerasan. Yes, oke. Ya. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, saudara, ya. Kenapa? Saya katakan Islam itu cinta damai. Seharusnya kalau seandainya ada gereja lagi ibadah, ya, kita sebagai umat muslim mendukung. Bukan ada penutupan, di mana-mana terjadi penutupan ibadah, saudara. Ya. Ya. Ini sangat disayangkan sekali yang katanya 78 tahun Indonesia merdeka, tapi bagi orang Kristen masih ada larangan untuk beribadah. Ini kan sangat disayangkan sekali, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya. Maka itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita menjaga keutuhan dan persatuan antar kita, ya. Ya. Kita malu dengan negara lain, saudara, ya. Saya punya teman di Australia, punya teman di Belanda, punya teman di mana-mana, saudara, ya. Mereka ada yang telepon saya, Pak Yosua, kenapa di Indonesia kok masih ada larangan untuk beribadah? Betul, ya. Nah, saya bilang itu oknum-oknum yang istilahnya mengatasnamakan agama. Lihat mereka kemarin menghancurkan gereja. Allahu Akbar. Betul, betul. Bayangin, saudara, menyebut nama Allah, menghancurkan tempat ibadah. Apa ini nggak memalukan? Ya. Ya, menyebut nama Allah, menghancurkan gereja. Kalau seandainya kita sebagai muslim yang luar biasa, yang taat beribadah, tidak seperti itu. Saya sangat bersyukur, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya. Saya hidup di tempat saya ini, tempat saya tinggal, saudara, ya. Itu tidak ada larangan untuk beribadah.
Oke. Bahkan ketika kami Natal ya, keluarga kami yang Muslim datang, sama-sama beribadah Natal, nggak ada larangan Puji Tuhan. di tempat saya. Kok di tempat lain seperti itu ya, saudara? Maka dari itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita berdoa buat bangsa Indonesia ini supaya terjadi perdamaian, tidak ada lagi yang namanya kekerasan di dalam kita beribadah ya. Sampai ada seorang ibu menangis ya, jangan sampai hari Minggu itu tidak bisa beribadah. Betul, Nah, betul. yang Itu menjadi di pertanyaan Tanjung saya, Rawa. ya, orang mau ibadah kok dilarang gitu loh. Ya, Dengan alasan katanya tidak ada izin untuk ibadah. Kalau seandainya tidak ada izin untuk beribadah, di situ ada RT, ada RW, ada lurah, ada camat, mau berikan mereka izin untuk beribadah. betul. Ya, berikan. Nih, Betul. saudara ya, saya punya foto ya, foto saya saudara ya. Berikan mereka izin untuk beribadah, jangan seperti itu ya. Ya. Saya Oke. selalu bersatu dengan umat Islam yang ada di tempat ini, saudara ya. Tidak ada dinding pemisah antara kami. Ya, kadang-kadang kalau ada acara, misalnya ada orang Kristen yang meninggal, Islam itu hadir ikut ibadah, ya, kebaktian, duduk bersama-sama, itu disebut toleransi antar umat beragama, menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Nih foto keluarga kami ya. Wih, dahsyat ya. Keluarga kami ada yang Muslim. Oke. Ya. Bahkan setiap tahun kami Natal, mereka kumpul ibadah Natal bersama-sama. Alangkah indahnya kalau seandainya terjadi toleransi antar umat beragama. Saya lihat di Medan, di Pekanbaru, di mana? Ya. Kok saat ini banyak sekali penutupan gereja, banyak sekali penutupan ibadah. Tapi orang Kristen nggak pernah membalas kejahatan. Karena firman Tuhan mengatakan kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, Yes. namun dibalas dengan kebaikan, dengan Amin. kasih, saudara. Amin. Maka itu marilah kita menjaga keutuhan NKRI. Ya, negara kita ini sudah merdeka 78 tahun. Betul. Sudah ada, tidak lagi dijajah oleh Belanda. Biarkanlah kami orang-orang Kristen beribadah. Ya, dengan adanya gereja di situ nggak mungkin banyak orang Islam dibaptis, tidak. Nggak mungkin dengan adanya gereja memaksa mereka untuk jadi Kristen. Mari kita harus menjaga toleransi antar umat beragama. Toleransi harus dijaga, bineka tunggal ika. Berbeda-beda suku, berbeda-beda kulit. Yang terpenting bersatu, satu dengan yang lain. Jangan sampai ada kekerasan, saudara ya. Saudara, Siap. ini sangat disayangkan sekali, betul. Lihat saya, saudara. Saya setiap tahun nih, lihat. Oke. Setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri, saya keliling. Bagi-bagi sembako ke orang-orang Islam untuk persiapan Idul Fitri. Dan Natal kemarin saya bagikan sarung kepada mereka. Ya, saudara. Ya. Kadang-kadang tanya orang, Pak Pendeta berkatnya dari mana? Saya lihat orang-orang Islam yang saya bagi suatu itu. Luar Ya, biasa. bukan hanya orang Islam yang saya kasih. Nah, ini ibadah kami, saudara ya. Oke. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa kita ini sudah merdeka ya. Ya. Sudah merdeka 78 tahun. Marilah nikmati kemerdekaan ini dengan yang luar biasa. Jangan sampai ada permusuhan satu dengan yang lain. Alangkah indahnya kita hidup damai. Ya, alangkah indahnya kalau kita bisa damai satu dengan yang lain, saudara. Ada di YouTube itu orang bilang, yang selalu salahkan umat Islam. Nah, memang betul Islam yang demo kok. Yang merusak gereja mereka, tapi mereka nggak mau disalahkan. Ya. Ini aneh, saudara ya. Ada salah satu channel YouTube Muslim, selalu orang Islam disalahkan merusak gereja. Lah mereka yang merusak kok. Nggak ada orang Kristen yang merusak gereja. Ya jelaslah kita salahkan mereka karena mereka yang merusak gereja. Masa kita salahkan agama lain? Nggak mungkin agama Buddha merusak gereja. Yang merusak di situ lihat mereka yang berjilbab, mereka yang Muslim. Ya jelaslah kami orang Kristen menuduh mereka
Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jadi pada kesempatan pagi hari ini, kita bersyukur kita sudah merdeka 78 tahun, saudara. Ya, nah, saudara, ada firman Tuhan dikatakan, ya kalau kita sudah merdeka, bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh darah Kristus, jangan pergunakan kemerdekaan itu, ya, dengan apa? Dengan dosa yang kita lakukan. Kita mau hidup ini layak di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan supaya kita merdeka. Ya, mari saudara, kita jaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Yes. Satu dengan yang lain. Jangan sampai ada larangan lagi untuk beribadah. Berikanlah kami orang-orang Kristen untuk beribadah. Berikanlah kami kebebasan, saudara. Ya, mari kita bergandengan tangan. Sudah tidak ada lagi permusuhan satu dengan yang lain, saudara. Makanya di mana-mana terjadi penutupan gereja, di mana-mana terjadi larangan ibadah. Ya. Kami ini salah apa? Punya salah apa kami sebagai orang-orang Kristen? Ibadah dilarang dengan alasan tidak ada izin untuk ibadah. Maka kata saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya tempat tinggal di Bawen. Tiap Natal saya mengadakan Natal Islam dan Kristen. Oke. Dan begitu pun kalau seandainya ada orang Kristen meninggal, Islam itu hadir. Sama-sama ikut ibadah. Dan begitu pun kalau ada orang Islam yang meninggal, Kristen hadir ikut tahlilan, saudara. Nggak ada dinding pemisah, makanya di tempat kami toleransi antar umat beragama itu luar biasa. Bahkan saya punya gereja, punya pastori, itu ada ruang sholat saya siapkan buat mertua saya yang muslim, saudara. Dahsyat. Saya siapkan ruang sholat buat mertua saya yang muslim. Saya siapkan ruang sholat untuk keluarga kami yang muslim kalau datang di situ. Kenapa kami ini hidup toleransi, saling berdampingan. Makanya sedih, saudara, kalau saya lihat di YouTube, saya lihat di TikTok orang dilarang untuk beribadah. Ini sangat miris sekali, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ya. Mari anak-anak Tuhan, berdoa buat bangsa Indonesia. Supaya bangsa Indonesia ini dipulihkan Tuhan. Amin. Tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi larangan untuk beribadah. Karena kita percaya bahwa Yesus ada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita beribadah. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, luar biasa teman-temannya apa yang tadi kita dengarkan yang disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Ya jelas sekali ya bahwa di tahun 2023 ini kita Indonesia ini merayakan ya hari kemerdekaan yang ke-78. Tapi kok sepertinya sampai saat ini khususnya orang-orang Kristen masih saja belum mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, kebebasan yang sesungguhnya terkhusus soal peribadatan. Iya kan? Karena di mana-mana terjadi pelarangan ibadah. Dan teman-teman, ada mungkin saudara-saudara kita yang dari Muslim marah sama kita. Kenapa kalian terus yang menyalah-nyalahkan kami sebagai orang Muslim? Ya emang iya. Iya kan? Ketika ada pelarangan ibadah, ada yang teriak-teriak Allahu Akbar. Lalu itu siapa? Apakah itu orang Kristen? Apakah itu orang Konghucu? Buddha, Hindu dan sebagainya? Tentunya bukan. Nah, kami dalam hal ini ya perlu saya sampaikan disclaimer, memang nggak semua orang Islam melakukan yang namanya pelarangan ibadah. Tapi saudara lihat, ketika ada yang namanya pelarangan ibadah, ketika ada yang namanya penutupan gereja dan sebagainya, itu yang menjadi pelakunya adalah dari Muslim. Jadi kami nggak salah kalau misalnya memang kami bilang ya yang melakukan pelarangan ibadah itu adalah dari yang Muslim. Tapi memang tidak semua. Ya kan, nah ini yang kita minta dari seorang Pak Presiden Joko Widodo. Ya, mana Pak ya tindakan tegas dari Bapak Presiden soal peribadatan ini. Bukankah Bapak pernah menyampaikan pidato yang luar biasa? Yang kami percaya dan kami yakini itu dari hati Bapak yang paling dalam. Tetapi kenapa sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya?
Sampai sekarang juga masih terjadi pelarangan ibadah hanya karena tidak ada izin. Betul seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Kalau di situ memang nggak ada gereja, lalu mana RT-nya, mana RW-nya, mana kepala dusun, kepala lurahnya? Ya, kenapa nggak bisa memberikan ya satu ruang untuk mereka-mereka yang nggak ada tempat ibadah itu untuk mendapatkan satu tempat sehingga mereka boleh beribadah dengan bebas. Bebas bukan berarti mengganggu orang lain, tapi artinya mereka justru tidak diganggu oleh orang lain ketika beribadah. Itu maksud saya. Karena beribadah itu harus hikmat. Jadi artinya kita kalau boleh jangan ada yang mengganggu. Tetapi orang-orang Kristen sampai saat ini masih saja mengalami hal yang sama, yaitu pelarangan ibadah, gangguan ibadah yang sedang berlangsung, penutupan gereja, bahkan penolakan untuk pembangunan gereja. Ini yang kita minta dari Pak Jokowi. Semoga saja Pak Jokowi boleh mendengar ini, dan juga Pak Menteri ya Agama, Pak Menteri Dalam Negeri, bahkan Menko Polhukam sekalipun, ya kiranya ya bisa memberikan satu ya respon yang bisa membuat kami orang-orang Kristen ini mendapatkan rasa ya yang bisa memberikan kami keyakinan bahwa memang pemerintahan kami tidaklah berat sebelah atau pilih-pilih kasih, tetapi ada yang namanya keadilan. Teman-teman, ayo mari kita surahkan terus yang namanya toleransi. Hidup berdampingan sekalipun kita mempunyai banyak perbedaan, tetapi salah satu yang penting dalam kehidupan kita harus menjaga yang namanya kerukunan dan toleransi. Sekian saja untuk sore hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.